syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, seluruh pemuda-pemudi yang luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya, mari yang siap, saya undang bangkit berdiri. Kita bukan siap hati kita memberikan seluruh hati kita, hidup kita untuk menyembah di tempat ini. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Daripada kebaikanmu Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap hidup kami Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami kuasa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan.
Angkat tanganmu sembah Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa yang menjadi kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Bapa, bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau Tuhan kami, dan kami percaya Bapa pada hari ini tiada satupun pribadi kami yang terlewati Tuhan. Semuanya Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan, dengan pribadi-Mu Bapa. Kami dipuaskan dengan hadirat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan lebih luar biasa dari setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami bisa Tuhan Yesus memberikan waktu kami, hidup kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Tuhan kami yang sungguh dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dari awal sampai akhir ibadah kami ini Tuhan, dengan penuh limpah sukacita, pengharapan yang baru Tuhan yang akan kami temukan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kami perdengarkan kembali Tuhan, itu boleh menjadi rema Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dengan bersama Roh Kudus kami dapat melakukannya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersehati kami matakan menghancurkan segala pesanan di sekolah segelapan. Tipu daya setan tidak bisa berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, roh kegilaan hati, mereskan hati. Tidak ada kuasa mutiara bagian-Mu. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan kami limpah dengan suara-suara untuk memuji Engkau Tuhan di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi yang semakin luar biasa dalam Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Salam penyertaan Tuhan. Asre. Haleluya. Mari semuanya silakan duduk. Haleluya. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dengan hati kami, dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk mari semuanya bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan kita yang hidup. Amin. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan dengan hati kami yang bersuka Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat untuk menyembah-Mu di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Masuk hadirat-Nya dengan hati
hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Semuanya bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dengan yakin katakan Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan bertata setiap pujian umatnya. Amin. Haleluya. Maka dari itu yuk berikan semangat pada kiri kanannya. Haleluya. Karena kita mau lebih bersuka cita lagi untuk memuji menyembah dari tempat ini. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang layak terpuji, yang dimuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang ajaib dan penuh kemuliaan. Haleluya. Engkaulah Raja atas setiap kami Tuhan. Layaklah Tuhan Yesus, Engkau menerima segala pujian kami. Haleluya. Yuk semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Kita memuji Tuhan kita. Amin. So, Dia Raja kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami mau nyatakan, satu suara kami nyatakan.
katakan bahwa engkau rindu akan Tuhan. Kau rindu pribadi Tuhan. Kau mau mengenalnya lebih lagi. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Sungguhlah Tuhan Engkau menjadi pengharapan dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, percaya pada firman-Mu, percaya kepada janji-janji-Mu. Sebab tiada satu pun yang mustahil bagimu. Segala sesuatu bisa Engkau lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Kau ditinggikan di atas segala-galanya. Kau dimuliakan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan, untuk waktu yang indah, kesempatan Kau berikan bagi setiap kami, bagi khususnya bagi pemuda-pemudi datang beribadah kepadamu sebentar Tuhan. Mereka akan menerima kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Biar Engkau berbicaralah bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, buat mereka mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka tahu akan kehendak-Mu Tuhan. Akan isi hati-Mu bagi setiap pemuda-pemudi. Di masa muda mereka, kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, mereka mengerti Tuhan Yesus. Mereka dipuaskan, dikenyangkan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hingga pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang bekerja, berkuasa, berdaulat Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Roh jahat, setan penipu, kegelapan pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan. Kami suka semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan ada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Karena bukan kuat dan gagah, semuanya pun oleh karena Roh-Mu yang berkarya dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tentu saudara sudah membukakan hati untuk firman Tuhan pada hari ini yang memberkati, yang memperlengkapi, ya. Bahkan menguatkan dan meneguhkan setiap saudara untuk bisa terus berdiri teguh di dalam Tuhan, setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Kita buka saja firman Tuhan. Yuk, 1 Korintus 15 ayat 58. Tentu semuanya, haleluya. Nah, suka dengan firman Tuhan ini ya. Saudara harus suka, harus menyukainya. Nah, supaya saudara mengerti dan saudara bisa mengerjakannya ya. Karena dengan mengerjakan, melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat hidup saudara akan berubah. Ya, tidak akan pernah sama. Bahkan firman Tuhan berkata supaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi yang paling utama, paling penting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Berarti mengerjakan firman Tuhan ini ya di dalam kehidupan saudara. Bahkan tiap-tiap hari, bahkan setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Semua membaca ya, mengeluarkan suaranya. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kita dikuatkan melalui firman Tuhan ini ya. Makanya pemuda-pemudi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan ya. Tentu ada saja yang saudara hadapi atau diperhadapkan kepada saudara untuk membuat saudara goyah, membuat tidak setia, membuat menjadi lemah, membuat jadi jemu, membuat menjadi tawar hati, tidak percaya saudara ya, membuat menjadi saudara ya, tidak menyala-nyala, mengundurkan diri. Nah, itu bisa saja ya diperhadapkan kepada saudara. Tapi firman Tuhan ini berkata, mengingatkan bagi setiap umat Tuhan, bagi pemuda-pemudi ya. Dikatakan saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini adalah perkataan Paulus saudara, tentu dia dapat daripada Tuhan ya. Lalu jemaat di Korintus hari ini diberikan kepada saudara. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Haleluya.
Nah ya, diingatkan saudara, karena tentu Paulus ini sudah mendapatkan daripada Tuhan, terlebih lagi pada akhir zaman akan banyak nanti ujian, akan banyak nanti perjuangan saudara ya, untuk mengikut Tuhan sampai kepada kesudahan. Karena dunia semakin jahat, tantangan semakin besar, semakin banyak. Ya, bagaimana supaya umat Tuhan menjadi goyah, menjadi lemah, tidak setia, bahkan mengundurkan diri. Tapi bagi saudara yang sudah dipilih Tuhan, harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara untuk mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Nah ya, jadi katakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, haleluya, karena kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita satu dalam keluarga Tuhan. Kita satu dalam gereja Tuhan ini. Kita satu di dalam iman saudara ya. Makanya dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh ya. Jadi diingatkan, ayo berdiri teguh terus di dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam firman Tuhan. Berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam kasih. Jangan mau goyah, jangan goyah, jangan mau digoyahkan, jangan mau dibimbangkan, jangan mau diragukan. Apapun yang dihadapi, apapun yang diperhadapkan kepada saudara, jangan mau goyah. Tawaran-tawaran dunia ini yang menjauhkan saudara dari Tuhan, menjauhkan saudara daripada ibadah, menjauhkan saudara dari pelayanan. Nah, jangan mau, jangan goyah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya bagaimana supaya saudara bisa berdiri teguh, bagaimana supaya saudara jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini, haleluya. Giat saudara berarti rajin, jangan malas. Ya, jangan malas saudara. Dengan pekerjaan Tuhan, dengan perkara roh, giat, rajin, sungguh-sungguh. Haleluya. Makanya dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu apa saudara? Kendor, ya. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kerajinanmu kendor, tentu engkau tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya. Karena kalau kerajinanmu kendor, itu membuktikan, menyatakan bahwa rohmu itu sedang apa? Redup, tidak menyala-nyala. Ya, kalau roh saudara menyala-nyala, berarti saudara apa? Rajin, tidak kendor kerajinannya, tapi rajin, sangat suka saudara, sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Pemuda-pemudi, supaya saudara bisa berdiri teguh, tidak goyah, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Giat saudara, rajin. Kalau malas saudara itu dilawan, jangan dibiarkan. Nah ya, tabiat daging ini kan gak suka ini saudara dengan perkara roh. Ya, yang suka perkara roh itu apa? Ya roh kita yang di dalam ini. Nah ini saudara yang perlu dibangkitkan. Haleluya. Jadi kalau malas saudara dilawan, jangan menyerah. Saudara punya kuasa untuk itu. Haleluya. Punya kuasa untuk itu, saudara lawan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dibiarkan. Sudah malas, saudara pun terbawa arus kemalasan tersebut. Ya, semakin saudara dinina-bobokkan, semakin saudara menarik selimut. Padahal saudara sudah waktunya bangun, sudah waktunya untuk berdoa. Tetapi ini tadi datang kemalasan tadi. Ya, daging berkata, kamu kan capek. Daging berkata, lihatlah tubuhmu kan lagi tidak fit. Ya, tubuhmu kan lagi tidak sehat. Ayo teruskan saja untuk tidur. Nah ya itu kan bukan bagianmu. Kamu gak berdoa gak apa-apa. Lihatlah hidupmu kan biasa-biasa saja. Maksudnya baik-baik saja. Mungkin saudara daging berkata seperti itu. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu semuanya tidak seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang menggoda daging saudara, tubuh saudara, yang tidak seturut dengan firman Tuhan harus saudara usir, lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya kalau saudara mau berdiri teguh, siapa mau berdiri teguh dalam Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi, katakan saya. Iya. Nah ya, pasti kita semuanya mau berdiri teguh saudara ya. Karena kita mau pengikutan kita di dalam Tuhan bukan hanya sampai di sini. Kalau hanya sampai di sini tentu nanti sia-sia saudara ya. Karena kita belum mencapai garis akhir. Haleluya.
kita belum mencapai garis finish. Ya, hidup kita di dalam Tuhan belum berakhir. Makanya kita ada saat ini, saudara ya. Hidup kita belum mencapai garis akhir, belum mencapai garis finish, saudara. Kita masih menuju ke sana. Mungkin jaraknya berbeda-beda ya daripada setiap saudara. Berbeda, saudara. Nah, berbeda. Makanya, nah ya mulai sekarang, nah ini tadi saudara, harus bisa berdiri teguh, jangan goyah. Makanya giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara harus giat. Ya, kalau mau masuk kerajaan sorga, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, kalau mau tetap hidup dalam Tuhan, mau setia sampai kepada kesudahannya, harus giat saudara di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, sebelumnya saudara, nanti kita akan cari tahu apa saja itu ya. Giat di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan sini sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, Sabtu lalu kita sudah membacanya tapi tidak apa-apa saudara. Kita baca kembali 1 Yohanes 1 ayat 6. Nah, perhatikan firman Tuhan ini ya. Kita harus hormat pada firman Tuhan. Haleluya. Kita hormat pada firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Bahkan Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita harus menghormati firman Tuhan saudara. Ya, berarti kita menghormati Allah. Menghormati Allah yang ada dalam hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1:6, 1-2 ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah ya, jadi nggak bisa kompromi saudara. Kalau kita berkata kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam ketidakbenaran, kita hidup berjalan menurut pengertian kita sendiri, menurut saudara kebenaran kita sendiri, kita itu berdusta, berarti bohong. Hidup kita ini berpura-pura, nggak ada gunanya saudara. Ya, siapa yang dibohongi? Diri sendiri. Nah, jadi nggak bisa, makanya nggak ada pertemuan antara gelap dengan terang. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, saudara. Haleluya, berusaha untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Nah ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tidak melakukan kebenaran, saudara, itu sama dengan dosa. Dosa adalah melanggar kebenaran. Nah ya, kita diberikan Tuhan kekuatan, kesanggupan, kemampuan saudara untuk melakukan kebenaran kalau kita mau. Karena kita tidak lagi di bawah dosa. Dosa sudah diselesaikan. Nah, sebelum kita di dalam Tuhan, kita hidup dalam dosa. Ya, jadi dosa yang berkuasa, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat benar, gak bisa. Karena masih ada dosa, masih ada hukum dosa yang berlaku bagi setiap orang yang belum di dalam Tuhan. Jadi dosa itu yang berkuasa. Ingin berbuat baik, ingin berbuat benar, ingin tidak kompromi, ingin saudara lepas dari kegelapan, dari perkara-perkara dunia, nggak bisa saudara, tidak ada kuasa, ya, karena dosa belum diselesaikan. Oleh sebab itu dosa yang bekerja, dosa yang berkuasa. Tapi setelah kita datang pada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita saudara mengakui segala dosa-dosa kita dan minta supaya Tuhan mengampuni kita, Tuhan menguduskan kita dengan darahnya. Saat itu juga saudara, pengampunan menjadi milik kita. Haleluya. Dan kita diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Jadi dosa sudah diselesaikan. Setelah dosa diselesaikan saudara, yang berkuasa itu apa? Kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita ingin melakukan perbuatan baik, kita ingin melakukan kebenaran, kita mau melakukan firman Tuhan, kita bisa karena kita sudah dibawa kasih karunia Tuhan. Nah ya, jadi tinggal pilihan bagi setiap saudara mau melakukan kebenaran atau tidak.
ya, atau mau kompromi. Tapi firman Tuhan tadi berkata, ya, kita katakan, oh saya anak Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya bersekutuan dengan Tuhan, saya bisa kok berdoa, saya bisa memuji menyembah Tuhan kok. Nah saudara ya, bisa saja saudara lakukan, saya bisa kok datang beribadah. Tapi lihat saudara, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Ya, berdusta, bohong. Pembohong saudara tentu tidak akan masuk kerajaan sorga, ya. Jadi ada dusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kita nggak bisa membenarkan diri kita. Kalau kita sadar saudara bahwa kita itu hidup dalam kegelapan, nah ya, lebih baik bertobat daripada saudara kita membenar-benarkan diri. Oh aku anak Tuhan kok, aku sudah ini ya, sudah datang beribadah, aku bisa kok memuji menyembah Tuhan. Tapi saudara masih kompromi, masih melakukan kegelapan. Nah kita berdusta saudara, ya. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah ya, tentu kita dipanggil saudara bukan untuk berdusta. Haleluya. Kita diselamatkan bukan untuk berdusta, ya. Kita dipanggil saudara untuk hidup benar. Haleluya. Untuk hidup jujur saudara, ya. Hidup jujur di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia saudara, ya. Dan juga melakukan kebenaran. Amin. Tidak kompromi. Ya, kompromi itu apa saudara? Ya, hidup dalam Tuhan, hidup juga saudara di dalam dosa. Nah ya, hidup juga dalam ketidakbenaran. Nah gak bisa saudara. Ya jadi istilahnya nanti tangan kaki kanan di dalam kebenaran, kaki kiri di kegelapan. Bagaimana saudara bisa ini berjalan? Gak bisa. Nah tentu sudah beda. Kaki kanan saudara tentu maunya kepada Tuhan. Ya, tapi kaki kiri ini, nah karena dalam ingin saudara kegelapan satu, ingin dalam kegelapan gimana? Saudara terbagi dua, matilah. Ya kematian yang terjadi. Nah ya, makanya nah firman Tuhan mengingatkan saudara supaya nah tidak hidup dalam kegelapan, tidak kompromi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ada kuasa bagi anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup benar, untuk hidup jujur, tidak berdusta, tidak berbohong saudara. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Nah ya, jadi iblis itu memang sudah ininya saudara ya. Memang sudah ahlinya untuk berdusta. Jangan saudara ikuti ya. Tapi Tuhan Yesus itu saudara itu ahlinya nah hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, hidup dalam kasih ya. Jadi tidak ada saudara nah ya untuk kompromi. Nah ya, tidak ada saudara. Kita mau berdusta dan tentu saudara kita mau melakukan kebenaran. Biarlah jadi bagi setiap pemuda-pemudi ya, saudara harus berkomitmen untuk itu saudara ya. Setuju nah dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara berkata aku mengalami, aku ada ya hubungan atau persekutuan dengan Tuhan, hiduplah benar, hiduplah jujur, tidak berdusta ya, tidak hidup dalam kegelapan. Nah tapi lakukanlah kebenaran ya. Jadi kalau saudara masih memiliki nah saudara nah pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pergaulan-pergaulan nah yang ini kompromi, nah saudara harus tinggalkan dengan segera ya. Hidup di dalam kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Nah kita semuanya sudah tahu firman Tuhan ini, kita baca saja bersama-sama. 1, 2 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ya, jadi tidak hanya asal-asal menyembah ya. Jadi pada saat ibadah, nah itu kesempatan bagi saudara untuk menyembah. Bertepuk tanganlah dengan sungguh-sungguh saudara ya. Memuji menyembah Tuhanlah dengan sungguh-sungguh ya. Bermazmur bagi Tuhan, jangan berdiam. Nah ya, seberapa yang saudara tahu untuk menyembah Tuhan, untuk bermazmur, ucapkan saja saudara ya. Supaya saudara menjadi penyembah-penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah tadi kita sudah dengar saudara, nah dikatakan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah pekerjaan Tuhan itu apa saja? Tentu saya percayalah saudara pasti tahulah ya. Kita lihat saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan kita itu ada di muka bumi. Ya kalau saat ini saudara sudah di sorga, firman Tuhan berkata Yohanes 14, nah Tuhan Yesus mempersiapkan rumah ya untuk saya dan untuk saudara. Nah ya, dibangun terus saudara. Nah rumah kita ya. Di rumahku banyak ini ya tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu ya. Jadi Tuhan Yesus saudara naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Biarlah tempat atau rumah kita itu jadi ya.
Selesai karena kita setia dan kita mengerjakan terus pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan Markus 1 ayat 35. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, inilah pekerjaan Tuhan. Ya, tadi diingatkan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan supaya bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Jangan goyah, ya. Makanya diingatkan giat, rajin, sungguh-sungguh, saudara. Ya, jadi tidak mengabaikan begitu saja. Nah, ya, apa pekerjaan Tuhan itu? Ya ini pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, siapa ini saudara yang melakukannya? Tuhan Yesus. Masakan kita ini sudah diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Dosa-dosa kita yang sudah diampuni, kita tidak mau melakukannya saudara. Tuhan Yesus sendiri, anak Bapa di sorga, mau saudara melakukan. Nah ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, giat saudara untuk berdoa. Giat saudara untuk berdoa. Pagi-pagi saudara semuanya harus berdoa supaya kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara. Ya, kemuliaan itu terpancar, kemuliaan Tuhan itu terpancar di wajah saudara. Haleluya. Nah, ya, jadi mari kerjakan sungguh-sungguh, bangun. Dikatakan bangun, ya, hari masih gelap, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap saudara, bukan sudah terang, ya, bukan sudah ayam kokok atau tetangga sudah ribut, berisik saudara, baru kita terbangun. Oleh karena apa? Sudah terang, ya, bukan karena ini, nah ya, bukan karena apa saudara kita mau bangun, tapi karena memang sudah ini, ya. Terik matahari sudah tinggi saudara, sudah terang, ya, bahkan lingkungan atau tetangga kita sudah berisik, bukan seperti itu saudara, ya. Tapi marilah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Jadi pagi-pagi benar, latih diri saudara. Firman Tuhan berkata, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan juga hidup yang akan datang. Jadi latih saudara, diri saudara latih. Haleluya. Nah ya, saudara bisa melatih tubuh saudara. Ya, untuk bisa bangun pagi-pagi. Siapa suka berdoa pagi? Katakan saya. Loh, gak ada. Berarti saudara belum berdoa pagi-pagi ya. Nah, kapan saudara mau berdoa? Mana ini anak Tuhan ini? Mana ini pelayan Tuhan? Siapa suka berdoa pagi-pagi benar? Katakan saya. Iya, ragu-ragu ya karena belum melakukannya. Yuk bertobat saudara. Ya, Tuhan berikan kesempatan, latih saudara. Nah ya, kalau misalnya saudara kegiatan, nah pagi-pagi saudara pasti mau ini bangun. Ya, misalnya mau studi tour saudara atau mau ada perlombaan lah, ya kegiatan apalah. Ya, pasti saudara bisa bangun pagi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau saudara suka Tuhan, suka perkara roh, saudara pasti akan bisa. Haleluya. Nah ya, jadi latih. Haleluya. Siapa mau melatih dirinya untuk bangun pagi-pagi dan berdoa? Katakan saya. Coba angkat tangan semuanya. Semuanya angkat tangan yuk. Supaya semuanya mengaku dan Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kelimpahan. Haleluya. Mari turunkan tangan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah ya, supaya menjadi pemuda-pemudinya Tuhan yang kuat, yang berdiri teguh, ya, tidak goyah saudara di akhir zaman ini, ya. Siapa generasi selanjutnya yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali? Tentunya saudara. Haleluya. Kedepannya siapa saudara-saudara yang melayani nanti siapa? Ya saudara. Haleluya. Jadi pasti nanti tidak akan duduk di tempat duduk. Saudara harus ambil bagian nanti. Ya. Karena Tuhan yang memberikan tempat atau talenta bagi saudara masing-masing. Nah, itu tidak hanya asal diberikan saudara tanpa ada gunanya, tanpa ada tujuannya. Ada tujuannya. Haleluya. Nah, supaya Tuhan pakai saudara-saudara melayani Tuhan.
Jadi mari latih diri. Haleluya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap ya. Tuhan Yesus itu bangun saudara Tuhan kita. Yo, luar biasa. Haleluya ya. Nah, sudah memberikan contoh teladan. Ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oh, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar selama masih hidup di bumi saudara. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Karena tanpa doa tentu Tuhan tahu saudara tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan saudara. Karena sangat dahsyat yang akan dihadapi Tuhan Yesus. Mungkin kita biasa-biasa saja saudara ya. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kita punya musuh, ingat. Nah, musuh itu tentu akan berusaha untuk membuat kita kalah, menjatuhkan kita untuk tidak tegak berdiri ya, supaya kita goyah saudara, tidak setia mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Nah, itu adalah kehendak daripada musuh. Untuk itu saudara, bagaimana supaya kita bisa melawan itu dan kita selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yaitu dengan berdoa. Jadi latih diri saudara, latih saudara. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, rajin, sungguh-sungguh saudara bangun. Nah, pagi-pagi atur waktunya. Kalau saudara tidak bisa bangun pagi-pagi, jangan tidur larut malam saudara. Ya, nah saudara harus mulai mendisiplin diri, ya, supaya bisa melakukan firman Tuhan. Tanpa saudara mendisiplin diri, mengatur waktu-waktu saudara, nah tentu tidak akan bisa. Kan firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan mengatur, saudara? Menghitung hari-hari kami. Haleluya. Supaya apa? Kami beroleh hati bijaksana. Nah, saudara semakin bijaksana. Ya, walaupun saudara muda tapi bijaksana, benar saudara. Karena hidupnya Tuhan pasti ada dalam hidup saudara. Itu pasti. Makanya bangun. Ya, bangun persekutuan saudara. Pagi-pagi bangun. Persekutuan saudara, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Atur waktunya. Haleluya. Malam itu saudara sudah mempersiapkan dirilah. Atau saudara sudah berdoa, Tuhan besok pagi Tuhan aku mau bangun tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan karena aku mau berdoa, aku mau memuji, menyembahmu Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus saya percaya kalau saudara berdoa malamnya seperti itu, pasti besok pagi saudara pasti kuat dan sehat, pasti saudara berdoa. Haleluya. Nah, karena Tuhan menyertai kita saudara ya. Setiap perbuatan kebenaran, setiap kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menjadi pembela kita saudara. Haleluya. Nah ya, jadi mari ya punya keinginan saudara ya, atur waktunya. Nah, supaya saudara bisa berdoa pagi-pagi, ini sangat penting ya. Ingat saudara, Markus 1:35. Saya enggak lupa ini saudara. Sejak TDR kan saya ingat ini. Pagi-pagi benar. Markus 1:35 apa isinya ya? Pagi-pagi benar. Tuhan Yesus bangun. Hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun. Dia pergi keluar mencari tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan, sudah di depan kita. Ayo kita ikutin. Haleluya. Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita lakukan, kita kerjakan saudara ya. Makanya Tuhan Yesus bisa saudara menyelesaikan kehendak Bapa dalam kehidupannya selagi masih ada di bumi. Kita juga saudara, kalau kita berdoa pagi-pagi, kita akan bisa mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita selagi kita masih ada di bumi ini saudara. Dan kita akan bisa setia sampai kepada kesudahannya. Amin. Lukas 6:12. Kita lihat apa ya pekerjaan Tuhan ya. 1, 2 ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihatlah semalam-malaman, 2 semalaman. Ayo pemuda-pemudi bangkitkan kembali. 2 semalaman ya. Kalau dahulu saudara pernah bisa mengerjakannya, jadi sekarang juga tentu saudara bisa mengerjakan. Ya. Haleluya. Nah ya, kan ada kemarin schedule saudara. Nah, sebelum Covid 2 semalaman saudara, 2 semalaman di Jombor. Nah ya, dalam 1 tahun itu bisa saudara buat
Nah beberapa kali. Nah sekarang ayo saudara dikerjakan lagi ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Nah teladan juga saudara, ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jadi pada waktu itu pergi Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihatlah, padahal dia anak Allah. Tapi dia tunduk patuh saudara ya. Minta kekuatan daripada Allah ya. Minta hikmat daripada Allah saudara. Untuk memilih murid-muridnya yang 12. Lihatlah, sudah semalam-malaman loh. Tuhan Yesus berdoa untuk memilih muridnya 12. Itu pun satu saudara. Ada yang menyimpang, ya kan? Haleluya. Nah mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Nah apalagi kita tidak berdoa. Bagaimana saudara bisa memuridkan? Ya, bagaimana saudara bisa menang untuk melayani? Bagaimana saudara bisa menang untuk menginjil? Bagaimana saudara bisa menang untuk perkunjungan? Sedangkan kita berdoa saja saudara, ya tantangannya masih luar biasa, itu pun belum bisa berhasil. Harus dilakukan berkali-kali, apalagi tidak berdoa. Jadi marilah ya pemuda-pemudi, nah minta daripada Tuhan bagaimana dengan doa semalaman ini ya. Kalau dahulu pernah saudara kerjakan, tentu juga harus terus bisa dikerjakan. Matius 4 ayat 2. 1-2 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus itu berpuasa ya. Jadi puasanya bukan hanya 1 hari, tapi 40 hari 40 malam. Nah ya, oke lah, puji nama Tuhan. Nanti mungkin bisa kita aturkan saudara ya. Kalau dahulu saudara sebelum COVID kita ada 2 puasa itu setiap hari Jumat. Nah ya, oke, puji nama Tuhan. Nah ini ada pekerjaan Tuhan, biar dikerjakan lagi ya. Sangat penting saudara ya, supaya kemenangan itu semakin luar biasa. Semakin banyak berdoa tentu semakin banyak jawaban doa ya. Tidak berdoa tidak ada jawaban, sedikit berdoa sedikit mendapat jawaban. Banyak berdoa saudara tentu banyak mendapat jawaban. Kamu tidak berdoa karena kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah itu. Nah jadi harus berdoa supaya mendapatkan. Mungkin saudara berkata, aku nggak berdoa juga dapat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu kemurahan Tuhan ya. Padahal Tuhan saudara sudah menyediakan lebih daripada itu. Makanya berdoa supaya apa yang Tuhan Yesus sediakan yang lebih itu benar-benar menjadi milik saudara. Haleluya. Matius 26 ayat 30. 1-2 ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lihatlah, jadi menyanyi bermazmur. Haleluya. Jadi suka saudara bernyanyi, suka bermazmur. Nah ini tadi, bangun pagi-pagi tadi, berdoa saudara, memuji, bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Amin. Dan naikkanlah doa saudara kepada Tuhan. Nah ya, ini kan saling kenal satu dengan yang lainnya ya. Kalau tidak kenal nanti saudara bisa kenalan. Nah bisa saudara doakan satu persatu. Atau di kelompok sel atau wilayah. Doakan saudara tiap-tiap hari. Karena kan kita satu di dalam Tuhan. Kalau tidak kita yang saling menguatkan, meneguhkan, siapa lagi? Tidak mungkin orang di luar sana yang tidak mengenal saudara. Siapa yang peduli dengan kehidupan? Nah daripada setiap anak-anak Tuhan tentu satu dengan yang lainnya. Haleluya. Makanya yuk doakan, topang dalam doa supaya semuanya berdiri teguh dan tidak goyah. Haleluya. Tapi selalu bisa giat di dalam pekerjaan Tuhan ya. Puasa 2 itu luar biasa saudara ya. Saudara tidak mampu mengerjakan, tapi dengan doa, nah saudara ya, saudara akan dimampukan untuk mengerjakan. Bahkan saudara kalau saudara tidak mampu mengerjakannya, saudara sudah angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan. Haleluya. Untuk membuka jalan ya, biar itu menjadi satu kesaksian dalam hidup saudara. Nah ya, itu terjadi ya karena saudara berdoa. Doa saudara itu didengar dan dijawab Tuhan. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun ya. Jadi kita saudara, nah diajari untuk bernyanyi, untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, bermazmur. Makanya kaya saudara dengan puji-pujian. Ya, pujian Tuhan saudara kaya, lagu-lagu untuk pujian dan penyembahan kaya saudara.
Ya, jangan tidak ada di hati saudara. Nah bingung saudara, apa ya mau kunyanyikan ya, apa ya mau kunaikkan kepada Tuhan. Jangan saudara, kan bisa saudara. Nah bisa tulis, bisa catat atau saudara dengar. Ya mudah sekarang kan untuk mendengar saudara puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Nah ya mari ya perlengkapi diri saudara supaya bisa bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bahkan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Nah apalagi? Nah pekerjaan Tuhan ini ya, supaya kita kerjakan ya, dikerjakan saudara, tidak saudara dengar saja ya, tapi dikerjakan karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan, sudah memberikan contoh dan teladan. Nah ya, kita kan belajar daripada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ya setelah kita hidup dalam Tuhan. Ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus semasa Tuhan Yesus ada di bumi, itu yang kita kerjakan. Haleluya, jangan menyimpang saudara dari hal tersebut kalau kita memang ada di dalam Tuhan. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Kita baca saja bersama-sama ya. Semua membaca saudara. 1, 2 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bagaimana? Nah ya, bisa mengerjakan pekerjaan ini. Nah kalau saudara dasar-dasarnya tidak saudara kerjakan, tidak akan bisa sampai nanti ke sini. Ya. Dasarnya itu saudara itu tadi bangun pagi-pagi dan berdoa. Itu dasar daripada anak Tuhan. Ya, untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan supaya nah ini bisa saudara kita kerjakan, ya. Dikatakan tadi pergi beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, saudara punya teman, punya sahabat, kapan saudara bawa? Ya, kapan saudara bawa? Kalau bukan sekarang, ini waktunya. Haleluya. Ini waktunya saudara berbuah untuk Tuhan. Ini waktunya saudara untuk beritakan Injil Tuhan. Ini waktunya saudara membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Doakan saudara, teman, sahabat saudara itu. Doakan kenalan saudara itu supaya dia membukakan hati. Ya. Kalaupun saudara mungkin saat ini hanya bisa mungkin mengajak dia. Tapi kalau sudah saudara doakan, Tuhan menjamah dia. Haleluya, Tuhan jamah dia, pasti dia akan mau datang saudara. Ya, nah saudara dahulu, nah ya, saya berusaha saudara untuk membawa, nah satu kelas saya datang pada Tuhan. Saya doakan mereka tiap-tiap hari. Saya sebut nama mereka satu persatu, tiap-tiap hari saudara. Saya sebut, saya bawakan dalam doa. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kapan saya, nah ajak mereka mau saudara. Ya. Mereka mau. Kalau mereka nggak mau misalnya saudara ya masih alergi dengan ini ya gereja ini karismatik mungkin Pentakosta. Nah di kampus kan ada saudara persekutuan. Oke saya bawa aja dia ke sana. Penting dari ini ya keselamatan karena persekutuan itu saudara sudah memberitakan keselamatan. Ya sudah ini diperdamaikan. Jadi tidak hanya sekedar ibadah seperti itu. Saya doakan tiap-tiap hari. Saya doakan mereka saudara. Betul saudara, ya satu kelas itu hampir 100% bisa saya bawa datang pada Tuhan. Karena apa saudara? Didoakan. Haleluya. Nah saudara bagaimana? Mau gak saudara doakan? Atau saudara abaikan begitu saja? Ini waktunya saudara berbuah. Selagi saudara masih muda. Kan gak kebetulan saudara punya teman, punya kenalan. Ya, punya sahabat. Itu semuanya gak kebetulan saudara. Tuhan mau pakai saudara membawa mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya supaya ini tadi ya pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian sembuhkanlah orang sakit. Bagaimana saudara bisa menyembuhkan orang sakit? Ya ini tadi dimulai. Kalau saudara mau mulai, dimulai saudara beritakan Injil. Ya mulai saudara ya mendoakan mereka. Nah saudara pasti punya nah keberanian untuk mendoakan kalau teman atau sahabat saudara itu sakit. Doakan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan mengalir. Haleluya.
1 Petrus 2 ayat 24 saudara, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dia sembuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, lalu bagaimana membangkitkan orang mati? Oke lah, ya tidak mati secara jasmani, mungkin mati rohaninya. Bangkitkan saudara, jangan biarkan dia. Haleluya. Bawa dia pada Tuhan, doakan saudara. Bangkitkan rohnya, bangkitkan imannya, bawa dia pada Tuhan. Miliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa tersebut. Sebagaimana Tuhan Yesus memiliki hati berbelas kasihan. Makanya Yesus itu saudara, ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. Karena ada hati yang berbelas kasihan. Kalau saudara tidak memiliki hati belas kasihan pada jiwa-jiwa ini tadi, makanya saudara cuek saja. Ya, saudara nggak peduli pengertian saudara, nggak akan sampai ke sana. Apalagi untuk menjangkau mereka, menggapai mereka. Oh, itu sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin kalau saudara tidak memiliki hati yang berbelas kasihan pada jiwa-jiwa. Ya, tapi kalau saudara memiliki hati yang berbelas kasihan pada jiwa-jiwa, saudara tahu, ya, Tuhan kalau dia tidak di dalam engkau, kemana ada dia ini? Ya, nah saudara pasti tahu dia tidak akan ke sorga, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Nah ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, jadi yuk mari mulai. Haleluya. Yuk bangkitkan orang mati. Mati saudara secara rohani ya. Dia saat ini saudara terpuruk kehidupannya. Dahulu dia sungguh-sungguh, tapi sekarang saudara ketahui dia tidak sungguh-sungguh. Bahkan hidup di dalam dosa, dia kompromi saudara. Nah saudara tahu, nah hidupnya seperti itu, jangan tutup mata saudara. Haleluya. Yuk mari bangkitkan dia. Bawakan dalam doa, doakan dengan sungguh-sungguh, miliki hati yang berbelas kasihan. Nah kepada jiwa tersebut saudara, bawa kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah tahirkanlah orang kusta. Kusta saudara, kurang suka cita. Ya, hidupnya saudara selalu galau. Ya, selalu galau. Tidak ada pengharapan. Nah bangkit apa? Tahirkan. Haleluya. Doakan saudara tahir ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya hidupnya penuh dengan sukacita. Ya, kusta kurang sukacita. Siapa di sini apa kusta? Coba angkat tangannya, katakan saya. Gak ada ya, semuanya sukacita ya. Haleluya. Nah kalau ada teman-teman saudara, sahabat atau anak-anak Tuhan saudara tahu dia kurang sukacita. Nah dia terpuruk saudara ya. Nah dia ini lemah, lagi tawar hati. Jangan saudara biarkan ya. Haleluya. Nah tidak kebetulan tentu saudara mengetahui. Nah anak Tuhan tersebut seperti itu tentu Tuhan mau pakai saudara untuk mentahirkan dia, membawa dia kembali datang kepada Tuhan. Amin. Supaya dia dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Kemudian dikatakan apa saudara? Usirlah setan-setan ya. Jadi kita diberi kuasa, Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Yang sudah TDRK jangan lupa. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah ya, jadi usir saudara. Setan-setan usir dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, kalau teman sahabat saudara itu mengeraskan hati, usir di dalam nama Yesus. Mengeraskan hati, tidak percaya pada firman Tuhan, kompromi dengan kegelapan. Dalam nama Yesus, lepaskan dia di dalam nama Yesus. Usir saudara. Haleluya. Dikatakan kan setan-setan berarti tidak satu mengikat dia. Nah ya, jadi saudara punya kuasa. Tuhan sudah berikan kuasa kepada anak Tuhan. Markus 16 ayat 17. Haleluya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya kepada Tuhan Yesus? Katakan saya. Ya semua kita orang percaya ya. Kalau saudara ada yang tidak percaya nanti saudara maju ke depan. Supaya diperdamaikan lagi. Jadi kita orang percaya. Tanda orang percaya. Tanda orang percaya saudara. Ada tanda. Ya. Ada tanda. Tanda orang percaya. Yaitu mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Ya. Itu tanda kita makanya usir. Bahkan saudara Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam nama Yesus. Setan diusir dalam nama Yesus maka setan itu akan pergi. Haleluya. Nah luar biasa kan. Saudara punya itu. Punya kuasa itu saudara. Pakai. Ya. Pakai jangan hanya ketahui. Jangan takut saudara.
Usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Usir saudara, yakin, percaya. Pada saat saudara usir, setan-setan itu pergi daripada jiwa-jiwa tersebut. Haleluya. Nah ya, kalau dia masih berontak saudara, masih mengeraskan hati, usir dalam nama Yesus. Berontak, tidak percaya pada firman Tuhan, dalam nama Yesus tinggalkan. Nah sebut namanya saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita kan diselamatkan saudara, bahkan diberi kuasa di dalam nama Yesus kan cuma-cuma. Pernah saudara bayar? Gak ada. Haleluya. Saudara diselamatkan kan cuma-cuma. Gak ada saudara. Bayar ya, mau diselamatkan, mau masuk surga. Ayo 1M bayar. Gak ada nanti yang masuk surga. Masuk surga yang punya MM ya. Kita yang gak punya MM nanti ke neraka. Tidak ada seperti itu. Cuma-cuma kasih karunia kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah siapa kita ini saudara? Ya sehingga kita diselamatkan Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Kan karena kemurahan Tuhan. Coba siapa kita? Ya orang yang gak terpandang, orang yang biasa, yang tidak terkenal. Nah biasa-biasa saja. Tapi diselamatkan Tuhan. Nah ini saudara, luar biasanya Tuhan. Haleluya. Supaya nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita yang biasa-biasa bisa dipakai Tuhan. Saudara yang biasa-biasa bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi janganlah saudara ini ya, kikir pelit untuk memberitakannya, untuk memberikan kepada orang lain. Padahal saudara sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Nah, kita saja saudara, kalau kita misalnya mendapatkan hadiah, banyak saudara, ya. Kita hanya ingat memberikan kepada orang lain, berbagi, kita nggak pelit. Nah, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saya atau kami kalau banyak dapat, ini kita bagi nih kepada si A, si B, si C. Nah, kita mau berbagi. Pak, karena kita sudah mendapatkan tidak untuk diri kita. Kita dapatkan karena pemberian cuma-cuma saudara berikan orang lain. Kita juga mau memberikan kepada orang lain, kita mau alirkan. Nah keselamatan sudah kita terima saudara, itu cuma-cuma kita terima loh. Ya kuasa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Ayo saudara berikan, jangan pelit, jangan kikir. Berikan kepada orang lain. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itulah pekerjaan Tuhan, giatlah. Giat saudara melakukannya. Haleluya. Giat saudara ya untuk melakukannya. Karena dikatakan jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Betul, gak ada yang sia-sia saudara. Ya, kalaupun gak secara langsung saudara mendapatkan. Nah seperti orang yang bekerja dapat gaji setiap minggu, setiap bulan. Ya, walaupun tidak nyata seperti itu saudara lihat. Tapi firman Tuhan yakini, amenin. Jeripayamu gak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Saudara melayani, saudara beritakan Injil Tuhan, saudara bawa jiwa, saudara jemput jiwa, saudara mendoakan jiwa-jiwa, gak ada sia-sia. Firman Tuhan berkata jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Mari percaya pada firman Tuhan saudara. Amin. Yohanes 4 ayat 36 apa dikatakan? Ya. 1, 2 ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Lihat ada upah. Haleluya. Penuai saudara bahkan penabur sama-sama bersuka cita. Semuanya mendapat upah. Firman Tuhan digenapi. Saudara akan dapatkan upah. Di bumi ini atau nanti saudara. Di sorga. Saudara pasti mendapatkan upah. Karena firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Jeripayamu tidak sia-sia. Makanya giat lakukan saudara. Haleluya. 1 Korintus 3:8. 1, 2 ya. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lihat. Kalau saudara bekerja tentu saudara mendapat upah. Tapi kalau saudara tidak bekerja tentu tidak akan mendapat upah. Makanya dikatakan firman Tuhan, janganlah makan orang yang tidak bekerja. Karena itu seturut dengan firman Tuhan saudara. Ya, orang yang bekerja pasti akan mendapat upah. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Jadi ada upahnya. Haleluya. Sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dapat upah. Mendapat upah. Jerih payahnya. Tidak ada yang sia-sia, ya. Haleluya. Nah, semakin saudara banyak bekerja, tentu semakin banyak saudara mendapatkan upahnya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. 1-2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berjerih payah. Karena tidak ada yang sia-sia. Engkau akan mendapat upahnya jika engkau tidak menjadi lemah. Tapi setia terus melakukannya. Setia terus melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi setiap saudara, bagi pemuda, bagi pemudi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, melakukan saudara pekerjaan Tuhan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, perhatikan saudara, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak datang, mungkin saudara tahu dia tidak setia, saudara tahu dia tidak saudara sungguh-sungguh atau dia kompromi, saudara dia jatuh dalam dosa. Ayo mari kuatkan, teguhkan, bawakan dalam doa dan bawa kembali kepada Tuhan. Haleluya. Nah, itu pekerjaan Tuhan ya yang Tuhan berikan kepada saudara. Jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Ibrani 10 ayat 35. 1-2 ya. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, jangan lepaskan, besar upah, besar saudara. Firman Tuhan berkata besar upah yang menantimu. Kalau engkau setia sampai kesudahannya, melakukannya terus menerus dengan sungguh-sungguh, ya, kerajinanmu tidak kendor, tapi semakin bertambah-tambah, ya. Nah saudara, ya dikatakan besar upah yang menantinya. Ya, karena sorga itu saudara kaya, tidak pernah kekurangan, ya, nggak ada yang kurang. Makanya Tuhan berkata besar upah yang menanti, besar upah yang menanti saudara, besar upah yang Tuhan sudah siapkan yang akan diberikan kepada saudara ya. Jadi mari kerjakan, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan saudara pelayanan, jangan lepaskan apa yang sudah dipercayakan kepada saudara ya, kerjakan terus menerus. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, Wahyu 14 ayat 13. Mungkin ayat yang terakhir. Yuk, 1-2 ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah ini tadi ya, jadi gak ada yang sia-sia. Kitab Wahyu saudara, kitab terakhir. Nah menyatakannya ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Haleluya, yang mati di dalam Tuhan. Nah ya, sejak sekarang ini sungguh kata Roh. Ya, jadi sungguh saudara, kata Roh. Makanya firman Tuhan berkata kan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih. Ya, dari jerih lelah mereka. Nah ya, karena sudah waktunya saudara. Nah sudah waktunya ya. Karena segala perbuatan mereka selama mereka hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apapun itu saudara, itu akan menyertai mereka. Makanya dikatakan tidak ada yang sia-sia. Jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Karena apa yang kau lakukan selama masih hidup, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, jika engkau berjerih lelah, berjerih payah, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan pekerjaan Tuhan,
dan itu akan menyertaimu nanti. Jadi nggak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang saudara. Ya, saudara siap untuk mendapatkan upahnya nanti di sorga juga. Haleluya. Nah, jadi nggak kebetulan dituliskan untuk mengingatkan kita bahwa benar firman Tuhan 1 Korintus 15:58 itu benar. Jeripayamu gak ada sia-sia. Saat engkau nanti dipanggil Bapa ya di sorga, maka segala perbuatan-perbuatanmu selama kau hidup itu akan menyertaimu nanti ke sorga. Berarti kau siap untuk mendapatkan upah. Firman Tuhan digenapi, jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, firman Tuhan iya dan amin. Tidak hanya sekedar menghibur saudara, tidak hanya sekedar memotivasi saudara, tapi ini adalah kebenaran yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan terus menerus selagi kita masih ada di bumi ini, selagi kita masih hidup, bahkan selagi Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bagi saudara. Terlebih lagi saudara yang masih muda, umur saudara, usia saudara, hidup saudara tentu masih panjang, berarti masih banyak kegiatan-kegiatan, bahkan pekerjaan Tuhan yang bisa saudara kerjakan. Kesempatan-kesempatannya masih banyak saudara, mari pergunakan. Jangan ulur-ulur waktu saudara, jangan menunda-nunda ya, karena waktu ini berjalan terus. Ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara tidak tahu kapan berakhirnya saudara di bumi ini, kapan saudara kembali kepada Bapa. Jadi mari pergunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saudara dengan tidak menunda-nunda, tidak bermalas-malas, ya, tidak berlambat-lambat saudara ya, tapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan rajin saudara apa yang sudah saudara ketahui, apa yang dipercayakan kepada saudara. Karena jeripaya saudara tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar pemuda-pemudi sangat diperlengkapi dengan firman Tuhan ini, dan saudara mau mengerjakan, melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkannya ya, tapi saudara mau melakukannya. Karena saudara mengasihi Tuhan, saudara suka dengan firman Tuhan, saudara suka untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, sebab Kau baik, Kau setia Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Kaulah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari pemuda-pemudi, haleluya, dengan kasih Tuhan yang luar biasa, dengan segala kerendahan hatimu datang pada Tuhan. Bukakan hatimu dan nyatakanlah dengan segenap hatimu. Angkatlah kedua tanganmu pada Tuhan. Tuhan menjadi pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyatakan bersama-sama. Ora baseka nama tira batana. Ina masika nama tira batana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi pengharapan. Kaulah pengharapan.
Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidupmu. Mari percaya kepadanya. Mari kita nyatakan dengan segenap hati kita lebih lagi. Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, hati kami percaya kepadamu. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup kami bagimu, hidup kami menyenangkanmu, hidup kami melayanimu Tuhan, hidup kami memuliakanmu Tuhan, berjalan bersama denganmu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami terbukanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, termulialah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang kami percayai. Haleluya, haleluya. Termulialah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya, berjaya selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu yang luar
luar biasa pada hari ini. Sehingga pemuda-pemudi bisa diperlengkapi dengan kebenaran-Mu. Mereka mengerti isi hati-Mu Tuhan. Mereka tahu Tuhan apa yang Ku kehendaki dalam kehidupan mereka. Melalui firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, firman itu menjadi milik mereka. Mereka mengerjakannya, mereka melakukannya Tuhan dengan tidak menunda-nunda, tidak berdalih-dalih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kerinduan Tuhan bagi mereka untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk melakukan firman-Mu. Berikan keberanian bagi mereka Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan, untuk giat dengan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena segala suatu jeripaya mereka tidak ada yang sia-sia. Di dalam nama Yesus, mereka percaya pada firman-Mu Tuhan Yesus, percaya kepada perkataan-Mu di dalam nama Yesus. Biar masa muda mereka Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup benar di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Jadilah bagi setiap pemuda-pemudi, remaja di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, segala kegelapan kau dalam nama Yesus, ragu bimbang pada firman Tuhan, menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan, kemalasan kau, berontak kritik, mengeraskan hati, dalam nama Yesus lepaskan setiap pemuda-pemudi remaja ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan memenuhi setiap kehidupan daripada pemuda-pemudi remaja ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati, mari silakan duduk. Pemuda-pemudi, adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami? Ada yang baru pertama kali? Coba angkat tangan. Semuanya sudah pernah ya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan. Kalau semuanya sudah pernah datang, sudah pernah diperdamaikan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita melanjutkan. Yuk, bicara. Haleluya. Pada saat ini kita akan menggenapi salah satu pekerjaan Tuhan. Kita mau berdoa siapa di tempat ini, amin. Haleluya, mari kita bentuk kelompok kita, satu kelompok 2 orang. Haleluya. Mari setiap jiwa-jiwa dewasa ambil temannya yang masih baru, supaya bersama-sama berdoa menguatkan satu sama yang lain. Haleluya. Haleluya. Kita hari ini mau bersama-sama dengan yakin untuk mendoakan setiap topik-topik doa kita, amin. Haleluya. Sebab kita tahu firman Tuhan berkata, orang benar apabila yakin didoakan akan besar kuasanya. Dan kita percaya dari setiap topik-topik doa yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada hari ini, dalam doa kita yakin dan percayakan disegerakan ya dan amin di dalam kita, amin. Haleluya. Haleluya, satu orang yang memimpin doa, satu orang lagi yang mengaminkan. Haleluya. Dibaca topik-topik doanya supaya temannya satu kelompok mengerti apa yang didoakan. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, kuasanya dicurahkan Tuhan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan, dalam setiap doa kami. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Mudah-mudi kan datang, mudah-mudi kan datang, menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Mudah-mudi kan datang,
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Engkau bersati kami mata kami hancurkan segala sembis kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, Kau mengereskan hati bermain-main tidak bisa menjamah seluruh ibadah sekolah minggu anak pagi dan sore. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur terpujian nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam topik doa kita masing-masing, doa pribadi kita, biar supaya kita saling mendoakan, saling meneguhkan. Amin. Haleluya. Sudah saling membicarakan satu sama yang lain untuk doa-doa pribadinya. Haleluya. Haleluya. Yang sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini Bapa berdoa buat Jamardi Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami Tuhan dalam sidang Tuhan ini Bapa. Dalam nama Yesus, biar Tuhan Kau memberkati kehidupannya Tuhan dan pelayanannya Bapa. Kami akan percaya Engkau Tuhan yang sudah Tuhan menyediakan Tuhan kesehatan, kekuatan, kesanggupan Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapa untuk mengerjakan Tuhan segala sesuatu dalam kehidupannya Tuhan, baik dalam penuaian Tuhan dari setiap pelayanannya Bapa. Dalam nama Yesus semuanya berhasil Tuhan. Engkau Tuhan berikan kemenangan atas seluruh pelayanannya Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, makin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang berhasil Dia kerjakan Tuhan. Begitu juga Bapa keluarganya Tuhan yang di Kapanjahe, biar Tuhan Yesus buat ibunya, buat seluruh Tuhan Yesus, abang-abangnya, adik-adiknya Tuhan, keponakannya, sepupunya Tuhan Yesus, semuanya Bapa dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bahkan Kau memberkati pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau Tuhan melihara mereka semuanya Tuhan, dan juga Jamar di tempat ini dalam kesehariannya Tuhan, serta dalam nama Yesus bahkan pekerjaannya Tuhan. Kau Tuhan yang memberkatinya Bapa, sehingga Tuhan ada seluruh Tuhan di kehidupannya Tuhan. Kau Tuhan yang terutama Kau Tuhan yang dimuliakan Tuhan dari seluruh kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang mungkin saat ini Tuhan kami kena percaya Tuhan Yesus, Kau memberikan Tuhan Yesus kesehatan bagi jamaah ini Tuhan, sehat kuat Tuhan, dan oleh bilur Yesus Tuhan yang sudah disembuhkan Tuhan di dalam Kau Bapa. Dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, dan hamba serahkan Tuhan seluruh jamaah ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang bersatu hati mata memancurkan segala sembis kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, roh sungguh dalam nama Yesus, keregilan hati, keangkuhan, kesombongan. Dalam nama Yesus, sakit, penyakit, kelemahan tubuh tidak bisa berkuasa atas Jamar di keluarganya, maka seluruh kehidupannya di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Mari semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya, kita lanjutkan untuk kita mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Saya persilakan buat hambanya yang membacakan pengumuman. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Lihat kita semua menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, karena kita percaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu ada ibadah raya kita, 2 kali ibadah di tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Hari Senin penginjilan perkunjungan. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Haleluya. Kita doakan setiap jiwa-jiwa yang ingin kita kunjungi, kita kunjungi mereka, kita kuatkan, kita teguhkan mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari Jumat ada doa syafaat di tempat ini. Mari semuanya rindu untuk bisa datang berdoa syafaat di tempat ini. Hari Sabtu depan kembali ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini, kita mulai jam 6 sore. Mari semuanya bisa datang tepat waktu, jam 6 sore kita mulai ibadah kita. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman kita pada hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari semua pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan.
Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, segala pujian kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus untuk ibadah pemuda-pemudi pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus biarlah semuanya kami semakin dikuatkan, diteguhkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu benar-benar kami hidupi, kami kerjakan, kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus studi mereka Tuhan, perkuliahan mereka dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang menjadi saluran berkat mereka semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami persiapkan yang terbaik Tuhan. Kami mau memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita Bapa. Di dalam nama Yesus, karena kami mengasihi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Pekerjaan setan dalam nama Yesus sungguh-sungguh menggerutu, bimbang, takut, khawatir tidak ada bagian atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan yang terbaik dalam nama Yesus dengan penuh ucapan dengan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yang siap memberi dengan sukacita katakan saya. Haleluya. Marilah kita menaikkan setiap syukur kita dengan puji-pujian kita sebab Tuhan kita sungguh baik. Amin. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita memuji Dia. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, mari semuanya kita bangkit berdiri. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, sampai selamanya, selamanya, selamanya. Yang bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Untuk kasih setiamu Tuhan Yesus selama-lamanya dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja yang sudah Tuhan berkati dari awal pertandingan pada saat ini. Pujian-pujian musik, celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu sudah disampaikan, bahkan sudah diterima bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu, kebenaran itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja, dan mereka mengerjakan, melakukan dan tidak menunda-nunda. Dalam nama Yesus Tuhan menjadikan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Tuhan berkatilah mereka sebagaimana firman berkata, jeripaya mereka tidak ada yang sia-sia. Biar mereka semakin giat melakukannya Tuhan Yesus, apa yang sudah dipercayakan, apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka, dengan sungguh-sungguh mereka mengerjakannya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan besok hari Tuhan kami akan datang beribadah lagi dalam ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore. Tidak satu pemuda-pemudi remaja meninggalkan pertemuan ibadah, tapi semuanya semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan kami percaya Sabtu depan tentu semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi remaja datang beribadah. Terima kasih Tuhan karena setiap pemuda remaja, setiap wilayah mengerjakannya. Mereka terbeban, mereka memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga mereka peduli Tuhan dengan jiwa-jiwa, bahkan dengan anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka bersati mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Syukur
bagimu Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada-Mu jadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, injak manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami sikat semua di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat.